Rooming. Dalam rangka peribadatan juga tadi, Pak. Oh, peribadatan sakral. Oh iya itu ibadah yang sangat sakral. Yang paling Pak Ben. sakral itu. Dan itu puncak spiritual katanya, konon menuju ke sana. Ya, Iya. orang-orang yang membenarkan dengan cara itu dianggap sebagai puncak spiritual. Karena kan kemarin baru saja ada iklan. Oh iya. Coba yang Berapa numpang ya? iklan di rumah Bapak itu coba Pak. Iklan itu, apakah Anda mau melakukan berjam-jam? 2 jam. 2 jam non-stop ya. Berjam-jam itu. Kadang saya bingung loh ya. Bener. Itu kuras sumur atau apa, Pak? Pompa air, Pak Ben. 2 jam. Itu sebetulnya gini loh. Sebenarnya terus terang aja ya. Kita kan bicara tentang masalah seks. Iya. Kita bicara masalah seks ini. Oh, nanti bisa dibikin tagline nih. Iya. Iya. Inilah cara untuk mencapai kekuatan di ranjang selama berjam-jam gitu kan. Iya. Terus kita akan kasih tahu caranya. Minum kopi maksudnya. Minum kopi kan bisa berjam-jam. Iya. Duduk aja di situ terus. Kalau minum kopi berjam-jam masih masuk akal ya. Masuk akal. Nah ini Iya, artinya kita lihat lagi. Sebetulnya yang mau dituju itu apa sih? Kenapa kok imajinasinya itu berjam-jam itu nikmat gitu? Iya, kenapa fokusnya ke durasi, ya Pak? Durasi, Ya? iya. Kenapa kok Yang fokusnya dijual ke itu durasi kenapa gitu? ke Iya, durasinya? berjam-jam dari pagi sampai malam gitu. Dari malam sampai pagi gitu. Saya itu kadang-kadang kalau saya malah berpikirnya gini Pak, jangan-jangan memang kaum laki-laki itu jangan-jangan nggak pede, jangan-jangan. Nah, itu salah satu. Itu yang menggelitik di otak saya. Betul. Kenapa yang dijual itu tagline-nya selalu durasi Untuk laki-laki. Iya. untuk laki-laki Iya. gitu kan Pak. Durasi kan Jangan-jangan- ukuran. Ya durasi itu kan ukuran gitu kan. Makanya ini- memperlama gitu. Ini Betul. yang jual ini kayaknya nggak pede kayaknya Pak. Betul. Dan yang ikut itu juga banyak yang nggak pede kan. Ini kayaknya kalau yang ikut itu pasti mukanya di blur aja deh. Nggak pede gitu. Nggak Jadi dia merasa 1 menit 2 menit sudah gitu kan. Dan nggak bisa mencapai ke puncak yang dia bilang spiritual tadi kan. Betul. Ini perlu kita tanyakan bareng-bareng ya buat teman-teman di sana juga. Apakah jangan-jangan yang jadi masalah itu kan imajinasi kita. Iya. Imajinasi yang kemudian diracuni oleh iklan. Kita melihat iklan berkali-kali. Ya entah itu di media sosial, entah itu di jalan atau di mana. Iklan itu berkali-kali kan. Ada tolak ukurnya itu adalah fisikal. Kekuatan otot gitu, kekuatan fisik, sehingga yang jadi tolak ukur kayak tadi 1 jam 2 jam. Kalau udah lebih dari 2 jam itu mendapat reward. Kalau itu kita analogikan seperti dalam dunia itu gimana Pak? Sebetulnya Tinju gimana, Pak? kalau yang durasinya lama itu sebenarnya kelas bulu itu Pak. Pukulannya itu masih Iya, itu masuk akal banget. Jadi cocok. Itu analoginya Pak Ben tepat ya. Jadi kelas bulu itu kan karena dia ringan ya. Dia bisa loncat-loncat. Jadi semakin Saya nggak tahu dunia tinju. Ya. Cuma bisa ketawa aja. kalau udah kelas berat itu mukul sekali aja pingsan. Setuju sama Pak Ben. Ya. Jadi jangan-jangan kan benar ya tadi ya. Kenapa kok Pak Ben cerdas dalam hal ini? Apakah Pak Ben kelas bulu? Enggak. Di next segmen ya tentang ini kita mesti undang Pak Ben. Pak. Iya. Enggak, Iya. saya tadi tuh tertawa karena ininya apa Pak Ben kan praktek kan. Iya. Kelas 10. Pukulannya Iya, Pak Ben itu berani praktek karena dia di belakang kamera Pak. Coba kalau di depan Pak nggak berani kan juga. tadi dia merhatiin. Jadi kelas 10 itu pukulannya sering tapi ringan. Nggak nyampe. dan yang dipukul cuma tengah-tengah itu. Kan nggak kerasa Pak Ben ya. Yang dipukul nggak kerasa. Tapi kalau itu kelas berat nggak butuh waktu lama kan Pak Ben? Nggak perlu. Sekali pukul Nah, pingsan. nanti lanjut lagi. Betul. ya. Jadi sekarang kita kasih pilihan kan.
mau pelatihan kelas bulu atau kelas berat. Nah, gimana kalau kita bikin pelatihannya kelas berat aja? Yang kelas bulu udah terlalu sering, sejam, 2 jam tuh udah terlalu banyak. Masih banyak hal-hal lain yang bisa kita kerjakan kan. Iya, iya. Hemat waktu. Iya, daripada mikirin kalau dalam bahasa Jawa kok mikirin kentut. Itu terus imajinasinya itu kok hanya di situ gitu. Iya Pak. Dan fokusnya nggak pindah-pindah, Iya. durasi aja ya Iya, kan? mau seperti orang habis meninggal, kemudian di alam setelah kematian, kok ya yang dipikirin itu juga gitu. Kalau di sini nggak bisa dapat, nanti bisa dapat banyak 1000. gitu. 72 lah, jangan banyak-banyak. Oh, jangan, itu kan. itu udah banyak loh. Masa mau nambah juga? Mending kalau dapat kopi banyak ya. Tapi itu kembali lagi, teman-teman, karena ini masalah serius ya. Masalah serius itu maksudnya kita sedang bermasalah dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita bermasalah sama sebenarnya imajinasi kita sendiri ya Betul. Pak ya? Iya. Imajinasi kita sendiri. Kita bermasalah. Jadi kalau kita mau bicara tentang sebuah rahasia ya, sebuah rahasia karena ini penting. Ya bukan penting juga sih. Tetapi kita Perlulah mengenali- dipahami gitu, Pak, perlu ya. dipahami karena ini merupakan cara kerja pikiran. Jadi gini, sebetulnya yang membuat seks menjadi nikmat itu apa? Iya. Kalau orang mengatakan itu nikmat ya, yang membuat seks menjadi nikmat itu apa? Bukankah itu adalah imajinasinya sendiri? Iya. Kalau dia tidak mengimajinasikan apa-apa, apa bedanya seks dengan masturbasi? Iya. Kenapa? Karena manusia ini kan makhluk visual kan? Begitu dia melihat lawan jenisnya mengerang misalnya, dia akan semakin terpacu adrenalinnya. Karena kan kita punya adrenalin kan, ya laki-laki perempuan sama aja. Coba misalnya, kemudian salah satu pasangannya itu diem aja. Apa yang terjadi? Imajinasinya juga diem Ya. aja. Imajinasinya diem, maka kemudian dia merasa itu tidak nikmat. Karena itu imajinasinya diem. Ya karena Sekarang- tidak ada yang ingin diselesaikan Betul. ya Pak ya. Nah sekarang kalau peristiwa itu kita lihat ada pasangan yang melakukan seks, pasangannya diem, kemudian dia merasa tidak nikmat. Satu orang lagi melakukan masturbasi, diem semua kan. Loh, itu malah semuanya diem loh itu. Gelasnya diem, semuanya diem, nggak ada pasangannya kan, itu diem kan. Tetapi mengapa dia bisa nikmat? Karena imajinasi. Karena imajinasi. Jadi yang bermasalah sebetulnya bukan pada kegiatannya, tapi yang bermasalah itu pada pikirannya, pada imajinasinya. Jadi pikirannya perlu dibenahin Pak ya. Perlu dipermak ya. Pentingnya detox, Perlu Pak. diselesaikan. Nah, perlu didetox. Perlu didetox. Perlu didetox supaya kita tahu, kalau kita tahu sumbernya, maka kita tidak ingin untuk mencari hal-hal yang di luar diri kita. Nah, kita tahu kok sumbernya itu dari pikiran, imajinasi kita gitu. Jadi ya kita selesaikan di sana. Ya contoh yang paling mudah tadi kan. Kalau memang dia bisa menikmati kenikmatan dalam bentuk apapun, lu pasangannya mau diem ya dia nikmat. Tapi pasangannya nggak diem, nggak pasangannya itu diem aja gitu. Kemudian dia merasakan nggak nikmat. Nah sekarang kita ambil satu kondisi di mana orang itu melakukan masturbasi. Di luar dirinya kan diem semuanya. Iya. Yang aktif imajinasinya dia. Sehingga dia merasakan nikmat karena apa? Karena imajinasinya aktif. Imajinasinya tidak tergantung pada orang lain Iya, gitu Pak ya, tidak pada tergantung dirinya pada orang sendiri. lain, betul. Jadi Paham dia kayaknya. jadi dia menyelesaikan itu ya menyesuaikan dengan imajinasi dia sendiri. Iya, betul. Gantian ini Kalau- yang pinter ini. Kalau dia bertemu dengan misalnya dengan pasangannya gitu kan, dia membayangkan kan harusnya istriku begini. Iya. Jadi aku bisa begini. Mungkin begitu Pak ya. Iya. Imajinasinya Karena imajinasinya. jadi harapan dia untuk mendapatkan nikmatan Betul, itu. betul. Dan saya punya teman
teman saya ini dalam tanda kutip suka jajan. Oh, Suka jajan. Kemudian saya tanya, kenapa kamu suka jajan? Karena saya bisa milih model yang bermacam-macam. Nah, ini kan imajinasi kan? Imajinasi dia untuk milih model yang bermacam-macam. Ini kan imajinasi. Oke, jadi tetap jawabannya memilih itu tadi sebenarnya tujuannya adalah akarnya tadi karena imajinasi. Memuaskan imajinasi. Memuaskan imajinasi. Kalau orang kemudian dia tahu akar permasalahannya dan dia bisa finish dengan imajinasinya, selesai masalah. Jadi mau milih apa? Iya. Iya kan? Tetap bisa memilih ya, Pak. Tetap bisa memilih. Tetap bisa memilih. Makanya kadang-kala kan kalau kita tahu bahwa hidup berpasangan itu untuk apa, kemudian bagaimana cara atau mengelola pikiran yang menimbulkan imajinasi itu, ya orang tidak akan serakah di dalam hal itu. Maka kemudian dia tidak perlu berpikir 1 jam, 2 jam, 3 jam. bisa juga dikembalikan ke bahasan yang kemarin sebelum ini Pak ya, yang tentang kebahagiaan itu Pak ya. Kalau masing-masing sudah bahagia dengan dirinya, ya dia tidak akan berharap dari imajinasi untuk mendapatkan kenikmatan itu. Jadi seperti kita minum champagne itu kan dia meluap dengan sendirinya kan. Ketika kita buka kemudian dia akan meluap. Ya tentu kan karena ada tekanan di dalamnya. Tapi dia meluap dengan sendirinya. Sama kalau kita memperlakukan seks itu sebagai luapan, kita tidak akan mengharapkan atau berimajinasi itu bisa berjam-jam. Kan itu adalah luapan kan. Itu adalah peak-nya. Kalau di Secret Doctrine kan saya tulis bahwa yang merupakan hal mendasar di dalam membangun hubungan dengan pasangan itu kan intimasi, keintiman. Dan keintiman itu bukan orgasme, bukan ejakulasi. Maaf, keintiman itu kan bukan ejakulasi, yang kaitannya dengan puncak di dalam seks yang berbentuk fisik ya. Dan keintiman itu kan bisa dibangun dalam hubungan apa aja. Kita minum kopi bersama ini kan keintiman. Ngobrol dengan pasangan. Ngobrol gitu. Jadi saya sedang intim dengan 2 orang wanita. Ini kan intim kan. Kita bisa tertawa bersama, bisa minum kopi bareng. Ini kan keintiman. Nah, mau nyari apa lagi ya? Iya juga ya Pak. Ternyata memang ya pikiran kita memang sumber segala masalah ya Pak ya. Iya itu tadi, apalagi kalau imajinasi kita begitu liar. Jadi yang sebetulnya kan yang mau dipuaskan itu kan imajinasi. Iya. Imajinasi. Sekarang misalnya gitu kan, Evi ngelihat bintang film. Jadi noleh saya Pak, kirain siapa di sana gitu. Ngelihat film gitu kan. Kemudian ada laki-laki di film itu yang bisa men-trigger imajinasinya. Akhirnya kan itu akan dikejar kan, dikejar sebagai sebuah harapan gitu. Melihat sesuatu yang dianggap ideal gitu kan. Wah, tubuhnya kok bagus misalnya, kok senyumnya kok menggairahkan. Ini kan imajinasi. Nah, kalau kita sadar di titik itu kita sedang digoda oleh imajinasi, itu namanya kita disabotase oleh pikiran kita sendiri. Dan ngapain kita mau? Pikiran kita membuat imajinasi, kita ngejar sendiri, itu kan kayak tikus dikasih kayu, ini dikasih keju. Dia kejar ya kejunya kemana-mana. Sama kayak mau nangkep bayangan. Nah, gitu. Jadi intinya selesaikan semua bentuk permasalahan di dalam pikiran, terutama imajinasi itu, supaya kita tidak mencari sebuah bentuk seks yang dalam tanda kutip itu diharapkan menjadi tahan lama, bisa berjam-jam gitu. Kan mending ngepel rumah, kan nyapu-nyapu, nyuci baju, nyuci istrinya juga udah nggak konsen tuh. Duh, anakku bentar lagi pulang, belum masak. Ya kan jualan di TikTok gitu. Nah, itu menghasilkan Pak. Itu Pak. Iya. Dan memang peserta workshop yang ditawarkan untuk seks berjam-jam itu ya anak-anak muda. Iya, kebanyakan Pak. Kebanyakan. Ya.
pengantin baru atau bahkan belum nikah. Kalau belum nikah itu kan semangat untuk membuktikan dirinya menjadi pemenang. Gladiator itu kan masih menggebu-gebu. Gladiator. Belum mikirin tagihan sekolah. Pak Ben mau daftar. Masih ABG kan? Iya kan baru merekah. Oh iya. baru tumbuh. Tapi itu juga yang kita bicarakan di semen retention ya. Iya Pak. Dan banyak yang salah persepsi, bahwa semen retention itu untuk menjadi gladiator di ranjang. Mengubah diri menjadi gladiator. Iya. Padahal kan yang paling penting di semen retention itu kan kita menyadari adanya basic of creation, adanya dasar-dasar penciptaan. Jadi bukan tentang kuat, menjadi tahan lama. Nah kembali lagi kalau itu tujuannya, kita sedang digoda oleh imajinasi kita sendiri. Jadi gimana? Detox emotion itu bisa bikin tahan lama? Bisa. Kan pikiran kita udah clear. Yang jelas bisa menjadi petinju kelas berat. Bukan, kelas bulu tadi. Jadi gimana tadi? Kelas bulu. yang nggak tahu tinju aja ngakak loh. Coba Pak Ben dipraktekkan. Di segmen ini kita menemukan analogi yang tepat. Iya betul Pak. Antara petinju kelas bulu dengan petinju kelas berat. Oke, Apalagi kalau Pak Ben mempraktekannya itu depan kamera, itu lebih pas. Nanti Pak Ben harus praktek. Iya, harus praktek Pak. Tapi itu tak pikir-pikir kok bener juga ya. Iya kan? Kalau kelas berat itu sekali saja jatuh gitu. Kalau kelas bulu kayak tadi ya. Kayaknya itu Kawin. kayaknya lancep banget di Bapak ya. Analogi Pak Ben keren ini. Ini Pak Ben ini keren. Jadi nanti bisa dikasih judul ke teman-teman ya biar ini masuk gitu kan. Saya mantan petinju, Pak. Petinju kelas berat apa Mau kelas? menjadi petinju kelas berat atau kelas bulu di ranjang. Iya. Jadi kalau nggak jelas ya putar lagi video ini dari awal supaya jelas, supaya clear, nggak salah paham dan tidak menjadi petinju kelas bulu. Iya. Kalau gitu saya mau pamit. Tuh, mau kemana Pak? Saya harus kembali ke dimensi asli saya. Kemana itu Pak? Ada satu portal yang belum saya buka. Wih. Dan ini harus saya buka portal itu. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak share. Pak naik apa ini? Lah kok naik apa orang mau ke? Loh, namanya orang nggak ngerti itu loh. Oh iya. Nggak ngerti apa itu? Ya, tapi nanti akan tahu sendirilah kalau itu. Oh, baik. Duh, Kemana? Pak, Wah, kopinya juga ini semua ya, menghilang semua, pindah ke kopi dimensi segula-gulanya hilang lain. beneran nih. Pindah ke dimensi lain. Ini gimana Sakti ini. kita kembaliin ke Oma Inga ini? Hah? Kayaknya udah dikembaliin sendiri deh. Oh sama iya, Bapak. sepertinya gitu melewati pintu portal lain lagi ya. Nanti ada pintunya ke portal lain. Jadi gimana nih, Vi? Tentang bulu dan berat tadi. Kelas bulu dan kelas apa sih namanya? Kelas berat. Kita harus mempertegas ini kalau Bapak datang lagi. Atau tahu dong Pak Ben? Oh iya. Sepertinya perlu untuk menjelaskan analogi bulu dan gitu. Kayaknya nanti kita ini udah agak gelap, sepertinya kita harus segera pindah dimensi juga. Oh ya. Oke. Ini kita ini Tutup lagi ya. ke teman-teman ya. Ini Kita kalau ingatkan lagi. akan ada Kelas Detox Emotion. kelas Detox Emotion di Jakarta tanggal 16 dan 17 September di Jayakarta Hotel. Nanti untuk nomor yang bisa dihubungi nanti kita ada di keterangan video ini. Ini. Oke? Oke. Kita seruput lagi Kita seruput kopinya. lagi kopinya. Mari.